Kondisi Rama semakin kritis, membuat suasana ruang ICU berubah menjadi pusat kecemasan yang menekan seluruh orang yang menunggu di luar. Lampu-lampu monitor di dalam ruangan terus berkedip, menampilkan grafik yang naik turun tidak stabil. Setiap suara mesin terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menegaskan bahwa keadaan benar-benar berada dalam fase genting. Rian berdiri di koridor rumah sakit yang dingin, punggungnya menempel pada dinding putih yang terasa kosong. Tubuhnya tampak tegak, namun getaran halus di jemarinya tidak bisa disembunyikan. Setelah insiden itu, kesadaran bahwa Rama terluka karena berada di posisi yang seharusnya ia tanggung sendiri menghantam kuat di dalam dadanya. Ia tak sanggup menghindar dari kenyataan bahwa orang yang selama ini menjadi rival sekaligus penjaga bagi Adila kini harus berjuang antara hidup dan mati akibat permasalahan yang ikut menyeretnya. Setiap kali perawat keluar dari ruang ICU dengan ekspresi tegang, jantung Rian seperti dihempaskan ke dasar. Tidak ada perkembangan berarti, hanya kabar bahwa keadaan Rama belum melewati fase kritis. Waktu seperti berhenti, hanya meninggalkan detik-detik panjang yang membangun rasa takut. Di kursi tunggu tidak jauh dari situ, Ibu Rama tampak sesekali menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar sedikit, menandakan kelelahan mental yang sudah melewati batas. Melihat itu, perasaan bersalah Rian semakin menumpuk seperti batu besar yang menindih keras di dadanya. Ia tidak hanya merasa bersalah sebagai orang yang terlibat, tetapi juga sebagai seseorang yang gagal menjaga situasi hingga membuat keluarga lain harus menanggung luka. Dalam benaknya, ia kembali mengingat semua yang terjadi. Saat mereka mendatangi tempat yang ternyata jebakan, saat Rama mencoba membantu, hingga momen ketika kekacauan itu berakhir dengan darah dan teriakan. Semua potongan kejadian itu berputar berulang-ulang, membuatnya sulit memejamkan mata sekalipun sejenak. Para dokter akhirnya berkumpul di dalam memberi tanda bahwa tindakan darurat sedang dilakukan. Cahaya lampu operasi di balik kaca buram menjadi satu-satunya sumber harapan, namun juga sumber ketegangan paling besar. Rian merasakan langkahnya tidak stabil saat mencoba mendekat. Nafasnya berat, dadanya terasa sesak, seolah dunia mengecil dan hanya menyisakan dua kemungkinan, keselamatan atau kehilangan. Setiap kali ia menghembuskan napas, ada perasaan takut bahwa itu bisa menjadi momen terakhir sebelum kabar terburuk datang. Dalam kegelisahan itu muncul kesadaran mendalam bahwa ia berhutang nyawa pada Rama, hutang yang tak mungkin bisa dibayar dengan kata-kata ataupun tindakan sederhana. Ia hanya bisa memohon dalam diam, memegang harapan yang semakin tipis, namun tetap ia pertahankan. Di tengah malam rumah sakit yang sunyi, suara mesin dari dalam ICU menjadi satu-satunya tanda bahwa perjuangan Rama masih berlangsung. Dan di luar pintu itu, Rian berdiri, memikul rasa bersalah, ketakutan, dan harapan kecil yang ia genggam erat, berdoa agar Rama diberi kesempatan untuk kembali membuka mata. Di tengah kecemasan yang menekan, Adila berusaha menenangkan Rian meski dirinya sendiri dihantam rasa takut dan bersalah. Setiap kali Rian terpaku menatap lampu merah di atas pintu ICU, Adila selalu memperhatikan gerak-geriknya bahu yang menegang, napas yang tak beraturan, dan jemari yang sesekali mengepal tanpa sadar. Adila mendekat, berdiri di sisi Rian sambil berusaha memberi ketenangan lewat kehadirannya. Ia menempatkan tangannya di lengan Rian bukan sebagai bentuk penghiburan biasa, tetapi sebagai penegasan bahwa Rian tidak sendirian menanggung semua tekanan ini. Setiap sentuhannya mengandung usaha untuk membuat Rian kembali bernafas lebih stabil, seolah ingin menariknya keluar dari pusaran rasa bersalah.
Rian menunduk mencoba menyembunyikan keguncangan yang hampir tak tertahan lagi. Adila melihat betapa dalam beban yang sedang ditanggungnya, betapa keras ia menahan diri agar tidak roboh di tempat itu. Ia tahu Trian selalu berusaha kuat, selalu berusaha melindungi, tetapi malam itu kekuatan yang biasanya menjadi bentengnya tampak runtuh perlahan. Adila tetap berada dekat, mengikuti setiap hela napas Trian. Ia membimbingnya untuk duduk ketika langkahnya mulai goyah, memastikan Trian tidak terus berdiri dalam ketegangan yang bisa membuatnya semakin terpuruk. Ia menepuk pelan punggung Trian, berusaha menciptakan ruang aman di tengah kekacauan yang mengurung mereka. Dengan itu, dada Trian serasa diremas. Ia mengetahui bahwa kondisi Rama sepenuhnya terkait dengan keputusan yang ia ambil. Insiden di rumah orang yang menjebak mereka yang berakhir dengan Rama terluka saat berusaha melindunginya terus berputar di benaknya. Semua langkah yang ia ambil terasa salah, seolah setiap tindakannya membawa dampak buruk bagi orang lain. Ia hanya bisa berdiri dengan kepala menunduk, menyadari betapa besar beban yang kini ia letakkan bukan hanya di bahu Adila, tetapi juga di keluarga Rama. Setiap gerakan kecil dari ibu Rama napas yang bergetar, tangannya saling meremas, tatapan kosong yang penuh kekhawatiran menjadi hukuman emosional bagi Trian. Saat menunggu kabar dari dokter, rasa bersalah itu semakin menekan. Trian merasa seharusnya bisa mencegah semua ini, seharusnya mampu menjaga situasi tanpa melibatkan orang lain, apalagi Rama. Sementara Adila masih berjuang mengangkat suasana dan menenangkan dirinya, Trian terus dihantui kenyataan bahwa pengorbanan Rama terjadi karena kesalahannya sendiri. Beban itu membuatnya semakin terpuruk, sekaligus menegaskan satu hal dalam benaknya. Ia tidak akan membiarkan siapapun lagi terluka karena dirinya, terutama Adila. Ia bertekad untuk memperbaiki segalanya, meski harus menanggung semua kesalahan seorang diri.